Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Jejak MSM. Kali ini kita akan maaf Pak. Ya, kali ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan pencetus awal ya, pencetus awal asal Bepalu. Asal Tepalu. Asal Tepalu. Dikat karena Satria pintar ya. Kalau bersama kita di sini pencetus asal Tepalu, asal Tepalu, komunitas sepeda yang ada di Kalimantan Selatan yang saat ini juga lagi ramai ya Bang. Lagi booming se-Indonesia bro. Booming se-Indonesia ini. Ada memesnya banyak. Namun juga ada beberapa yang harus diperhatikan dan penting dalam melakukan hobi bersepeda yang merupakan salah satu olahraga yang lumayan keren. Ya kan? Untuk sepeda. Ya, apalagi kalau sepeda-sepeda yang memiliki memiliki model yang agak menarik dan itu pasti akan menjadi hobi yang elegan. Ya, sekarang kita sudah bersama Bang Aya, panggilan akrabnya Bang Aya. Nah, kalau nama lengkapnya misalnya apa? Nama lengkapnya Dharma Surya Bakti. Kota kelahiran mana Bang? Martapura. Kelahiran Martapura dong. Martapura. Sampai umur 15 tahun di Martapura. Nah Bang, bisa diceritakan Bang, mungkin kita mulai aja Bang lah. Bisa diceritakan mungkin sejak awal gitu untuk sepeda. Dulu kan mungkin nggak terlalu ramai, tapi sekarang udah mulai ramai nih, apalagi di Banjarbaru sendiri, Martapura sendiri, bahkan Banjarmasin, bahkan se-Indonesia sudah orang mulai mencintai dengan olahraga sepeda. Nah kalau dari awal itu Bang, untuk asal Tepalu ini ya mungkin bisa diceritakan gimana mungkin dari awal dulu mungkin masih sunyi gitu kan, tidak ada orang yang banyak memakai sepeda gitu kan, masih sepi. Pada awalnya kan sebenarnya ini kita beli sepeda cuman berdua sama si Yudi sampai sekarang masih teman saya yang membangun pencetus asal Tepalu juga. Ke sekarang awal-awal kan cuma berdua sama Yudi, terus ngajakin yang lain, teman-teman kumpul yang lain. Sebenarnya ada sebagian yang belum punya sepeda, banyak kayak gitu. Cuman buat olahraga kan, buat rame-rame kayak gitu, karena kayaknya wah asik nih sepeda nih, seru nih, kayak gitu. Terus apa lagi? Ya mungkin maksudnya ini kalau dari komunitas ini sendiri di awalnya sejak kapan gitu Bang? Awalnya kalau nggak salah 2019 bulan Maret. Itu sudah mulai membentuk ya? Iya, sebenarnya nama asal Tepalu itu pas bikin grup WA bingung kan, kira-kira ini namanya apaan? Ya udah kasih aja, yang penting keringetan gitu kan, asal Tepalu. Yang penting kita sepedaan, yang penting kita keringetan, yang penting asal Tepalu kayak gitu. Oh ya, untuk kalian yang tidak mengerti dan belum mengerti apa itu asal Tepalu itu berasal dari bahasa Banjar yang artinya yang keringat, penting asal berkeringat. Ya, yang penting berkeringat. Itu asal berkeringat. Ya, lanjut Bang. Ini mungkin sudah berapa? 2 tahun ya Bang? Udah 1 tahun. Udah 1 tahun. Nah, 1 tahun sebenarnya kalau untuk komunitas sepeda asal Tepalu itu termasuk komunitas sepeda yang muda. Nah, soalnya kan masih banyak yang udah lama, ada yang udah tahunan, ada yang puluhan tahun juga. Jadi salah satunya komunitas sepeda yang paling muda. Nah sampai saat ini sudah ada berapa anggota Bang kalau di komunitas kita gitu. Terus juga ini dari kalangan mana aja gitu yang sudah tergabung di sini gitu, dari kalangan apa aja gitu. Yang udah tergabung di asal Tepalu itu sekitar 150-an. Ada sekitar 150-an, itu semua kalangan, ada yang masih sekolah, ada yang udah kerja, ada yang pegawai negeri, ada yang pengusaha, pokoknya semua. Semua kalangan. Kalau kita lihat di Instagram nih Bang, kalau kita lihat di Instagram juga
banyak juga nih kan yang udah kenal sama Aduh, histori semua sepeda, Iya. Terus juga banyak tuh kayak ada wali kota Banjarbaru, terus Iya. gubernur Kalimantan Selatan, ada juga Pak Musina tuh wali kota Banjarmasin. Iya. Nah, untuk mereka sendiri dan komunitas-komunitas ini memang dari kalangan pejabat gitu juga ada bang? Ada, sebagian juga ada. Nah, jadi semuanya, yang penting punya sepeda lah. Yang penting punya sepeda boleh gabung. Nah, kalau dulu bang mungkin untuk komunitas sepeda kan, kalau yang punya sepeda kan mungkin sedikit aja nih orangnya kan. Nah, cara dari sampean sendiri gitu kan, cari dari abang sendiri untuk menggait orang-orang untuk menyukai atau menyenangi sepeda ini gimana dulunya bang? Ya, kita lebih sering jalan-jalan aja ya. Lebih sering jalan-jalan ya apa? Dokumentasi kayak gitu. Kalau kita nih naik sepeda nih kita senang-senang nih kayak gitu. Jadi orang ternyata asik ya gitu. Kayak gitulah. Oh iya, selain senang-senang kan jaga kesehatan juga Iya kan, dong. biar bugar. Dalam seminggu itu berapa kali sepeda bang atau tiap hari bang? Hampir tiap hari. Eh, Pagi, siang, malam. Pokoknya asal tepalu, pagi, siang, malam. ngurangin polusi ya. Keren ya. Udah sehat, ngurangin polusi. Keren juga. Wah, mantap. Nah, yang juga lagi sedang pembahasan lagi hangat nih bang di media sosial mungkin ini tadi apa ya? Yang orang yang bersepeda di jalan gitu kan dianggap ada yang memakan jalan gitu dan melebihi dari standar batas jarak sepeda dengan pengguna motor atau pengguna mobil lain di jalan raya. Nah, mungkin dari sampean sendiri gimana tuh pendapatnya? Ya sebenarnya mengganggu sih ya. Tapi kalau dari kita sendiri daerah Palu itu biasanya sebelum jalan ada briefing dulu. Jadi ada briefing dulu. Jadi misalkan tujuan kita mau kemana, terus nanti karena kita pakai jalan umum, jadi kita paling enggak satu baris atau dua kayak gitu. Maksudnya biar nggak mengganggu ini, mengganggu. Tetap mentaati Iya. ya lalu lintas ya. Lalu lintas. Ini kan masa pandemi bang, jadi persiapan abang kan beda nih dari yang sebelum pandemi sama pandemi. Apa sih yang harus dilakukan selain pakai masker, atau apakah pas kita bersepeda pakai masker dulu kan? Itu kan kalau saya kan dari kesehatan, itu rada-rada rawan berbahaya sih sebenarnya, karena kan kita selain bersepeda di situ stamina kita sudah terkuras, pernapasan kita susah ngaturnya kalau kita ketutup itu. Apakah abang pakai masker atau enggak gitu? Kalau pakai masker tetap ya, tetap pakai masker. Cuman waktu bersepeda Ya. itu enggak ditutup kayak gini lagi, enggak ditutup kayak gitu lagi. Cuman bagian hidungnya Ya. keluarin kayak gitu. Oh iya. Masuk akal sih. Iya. Jadi kan ini oksigennya Oksigen. Nah, Iya. kalau Jadi dulu- kalian yang bersepeda ya, ya, dengar nih, sesepuh. katanya sih gitu. Enggak, kalau menurut saya sih masuk akal bang. Iya. Masuk akal. Soalnya nggak ganggu pernapasan kita. Iya. Tapi maskernya gini ya, Ya, diturunin. diturunin. Nah, jangan Iya. dinaikin. Kalau dinaikin jalan. Ya iya, tabrakan ntar bang. Jadi bang gini, saat sudah selesai kan nih bersepeda, apakah abang masih jaga jarak atau enggak gitu, physical distancing kan, atau Iya. kita berpelukan gitu? Kita kalau untuk sekarang ya kita salaman aja udah termasuk jarang banget. Kalau paling kalau misalkan lagi ketemu sama teman kan paling kayak gini. Ini tos. Ini tos. Ya, ya, Tos. Nah, kayak gitu. tetap jaga protokol Iya, kesehatan ya. tetap jaga protokol. Soalnya kan kalau gini kan nggak mungkin kita garuk-garuk pipi kayak gini. Iya. Terus nih abang kan udah perjalanan jauh. Dalam perjalanan jauh itu apa aja sih yang dibawa? Kata siapa? P3 Kata siapa apa? jauh? Cuman ke warung kok. Enggak kan, kadang kita ada tour gitu ngeliat nih history kalian tuh yang banyak banget tuh cuy. Jadi di history itu kan kadang-kadang ada yang goes kesana kemari kan. Apakah kita perlu membawa P3 kah?
hand sanitizer kan penting tuh kan untuk sekarang di Iya, masa iya. ini. Selain masker. Nah, Iya. apakah itu perlu Bang? Diperlukan? Iya perlu kita bawa Mhm. P3K, terus bawa toolkit juga yang pasti. Toolkit ya. Iya. Ah. Terus apa? Kayak bandalam kayak gitu udah disiapin semua kalau misalkan Oh, kita jalan-jalan jauh. Biar aman ya Bang. Iya biar aman. Ini bang, pendapat sebenarnya sendiri bang terhadap perkembangan apa ya hobi masyarakat kita terhadap sepeda saat ini kan dan juga sudah tiap waktu kalau kita lewat kalau kita melintas di jalan raya itu pasti ada aja orang yang pakai sepeda gitu. Iya. Mungkin pendapat Pian sendiri dari dulu mungkin yang masih sepi dan sekarang mulai rame nih sepeda nih, pendapat sepeda gimana bang? Yang pasti sangat senang ya. Yang pasti sangat senang, tapi kadang-kadang yang sedikit kurang enak itu di saat orang-orang bersepeda itu memakai jalan terlalu terlalu apa? Memakan tempat. Iya, memakan jalannya. makan jalan Memakan kayak jalannya. gitu loh. Ah. Nah, kadang-kadang kan orang-orang yang terganggu dari situ bisa jadi jadi bahan buat apa? Buat bully ya. Ya, Ini apa ini orang nih? Jadi naik memes sepeda. ya. Iya, padahal kan udah bagus tuh, udah bagus. Jadi- Kita kan mau ngurangin polusi. komunitas tuh Kayak jadi gitu. tercoreng Iya, gitu, jadi dari- tercoreng. dari oknum tersebut. Iya. Tapi yakin malah itu bukan dari komunitas ya Bang, ya? Iya, Bukan ya? bukan. Karena di komunitas mungkin sudah Oh iya Iya, iya. udah. Pasti ada Sampaikan, briefing iya. segala macam penyampaian. SOP Iya. gimana untuk di jalan gimana apa Oh, yang harus iya. dipersiapkan apa yang harus dipakai di jalan kan juga kita sampaikan juga kan. Iya. Soalnya kan biasa kalau misalkan kita mau goes nih, mau rute yang agak lumayan nih. Soalnya di grup udah dikasih tahu jam sekian siapa yang mau ikut, kita mau goes ke sini. Yang perlu disiapkan yang pasti sepeda. Ya, sepeda. Masa mobil. Bukan goes nanti. Yang pasti helm, Ya, helm. masker. Oh iya iya. Apa? Tumbler kalau perlu tumbler soalnya biar kita nggak nyampah kan. Iya. Kalau kita beli di tempat lain botolan kadang-kadang bisa dibawa Oh, iya. barang kayak gitu. Kayak lebih enak kan kalau bawa tumbler sendiri. Dengerin. Sentuh. Dengerin. Jangan pakai sepeda doang. Mahir. Pakai yang bener. Kalau pakai sepeda itu jangan pakai jalan. Kan cukup 2 gitu ya Bang. Iya. Satu kayak gitu, satu Ya. jalur atau 2 kayak gitu. Yang pasti jangan sampai ganggu jalan lah. Tapi memang harusnya ada jalur sepeda kan Bang yang harus disediakan oleh pemerintah sebenarnya untuk di jalan-jalan itu kan. Iya, pengennya sih kayak gitu. Ya mudah-mudahan lah jadi perhatian ya. Jadi perhatian dari pemerintah. Nanti jalur utama dibikin ada jalur sepeda kayak gitu biar kita. Ya. Jadi kayak di Jepang tuh kan ya. Iya. Kerennya. Kapan? Pernah ke Jepang ya? Enggak nonton doang. Ya terakhir Bang mungkin pesan untuk penyuka sepeda atau lagi yang hobinya sekarang apa main sepeda gitu kan, olahraga sepeda mungkin apa Bang gitu kan agar mereka ini lebih teredukasi gitu kan. Kalau kawan-kawan di Nggak ngasal, komunitas ya, kalau kawan-kawan kita di komunitas kan kita sudah bisa menyampaikan itu gitu kan dan Iya, sudah paham kan kalau orang-orang komunitas. Dan mungkin ini Bang orang-orang yang tidak memiliki komunitas dan cuman memakai sepeda hanya sekedar untuk gaya, Iya, sekedar untuk ini passion gitu kan, oh ini lagi rame, ini lagi trending lalu Iya, pakai sepeda, tapi tidak mematuhi daripada aturan SOP yang seharusnya yang harusnya diterapkan kalau kita lagi bersepeda di jalan, apalagi di jalan raya nih Bang. Sampaikan aja Bang. Yang pasti ya dari sepeda dulu nih, dari sepeda dulu. Ya, Kalau anggap misalkan- aja ini pesan dari asal Petalung nih Bang. Iya, kalau teman-teman pengen beli sepeda, kita harus dulu tahu dulu sepeda itu mau rencananya lebih kemana gitu loh, lebih ke jalur aspal atau mungkin lebih sering jalan ke gunung kayak gitu. Jadi kalau bisa sharing dulu lah sama teman-teman yang lain kan yang udah lama sepedaan, biar kita tahu gitu. Nanti teman-teman pasti ngasih rekomendasi yang mana gitu. Kalau misalkan kalian sering di aspal, ya udah beli seli. Mungkin pilihannya kayak lipat, bisa road bike kayak gitu loh. Kalau misalkan kalian lebih sering ke gunung kayak gitu, lebih jalan tanah, itu MTB kayak gitu. Terus
kesehatan, eh, bagus sih kita olahraga terus kalau bisa secukupnya ya. Jangan terlalu diporsir karena kan kadang-kadang orang yang baru sepedaan itu dia ngerasa apa ya, ngerasa wah ini masih kuat nih nah, kadang-kadang di situ gitu itu tiba-tiba ngedrop sakit kayak gitu. Ya secukupnya aja lah. Kalau baru-baru sepedaan muter-muter satu komplek nggak masalah, terus nanti ditambah lagi kilonya Bertahap ya bertahap kayak gitu. Kalau udah merasa bisa jauh baru kayak gitu. Terus apa lagi tadi ya? Pesan mungkin Bang bagi yang di luar komunitas yang orang hanya sekedar mungkin hanya sekedar passion, hanya sekedar untuk gaya gitu, untuk bersepeda mungkin secara SOP kan banyak yang masih tidak mematuhi masker dan standar. Iya. Yang pasti ya safety-nya pasti itu. Dari kita kalau kita sepedaan karena kita di jalan umum, beda kalau kita keliling-keliling komplek aja. Kalau kita di jalan umum yang pasti helm ya buat teman-teman semua yang nonton mungkin ini channel ini, pesan saya mungkin pesan pesepeda yang lain juga itu wajib pakai helm lah, pakai helm. Terus karena kita lagi musim pandemi kayak gini kan kita ya pasti masker kayak gitu, peralatan yang jaga jarak kayak gitulah. Jadi kalau saya nih pengen kan belum punya sepeda nih, mau kostum tuh sama sampean bisa nggak sih? Sekalian aja deh kan kalau sampean punya proyek. Biasanya ada beberapa teman-teman ya, maksudnya dari beberapa sepeda, salah satu sepeda lipat yang mereka beli standar kan. Mas ini kira-kira biar enak gimana ya, perlunya ganti apa aja ya, kayak gitu biasanya. Tapi kalau custom yang adanya restorasi. Restorasi ya? Restorasi. Bisa sama sampean? Insya Allah bisa. Kalau untuk sementara yang jalan kan nama ininya sepeda Minion. Sepeda Minion. Nah, itu bisa kalian lihat di Instagram saya, kuna.co. Nah, kuna.co itu buat kalau buat temen-temen yang pengen lucu-lucuan, sepeda yang lucu, sepeda jadul yang fashionable ya Bang? Iya, keren. buat foto-foto bagus itu. Oke, ya udah cukup sekian ya. Terima kasih. Closing kecok. Apa yang disampaikan tadi semoga bermanfaat dan jadilah pesepeda yang cerdas dan jadilah pesepeda yang sehat, tidak mengganggu jalan dan tetap menjaga kesehatan dan jangan kecil untuk tenaga tadi yang sesuaikan. Karena itu akan kemungkinan akan menjadi fatal yang tidak menjadi fatal yang seperti yang tidak kita inginkan. Oke, seperti itu. See you. Oke. Dadah. Oke. Jangan lupa ya follow Instagram kita Asal Tepalu.